Ini adalah video part terakhir dalam rangkaian perjalanan naik kereta api eksekutif yang saya mulai dari Pasar Senen menuju Kroya menggunakan kereta api Saunggalih, lalu terakhir dari Kroya menuju Bandung menggunakan kereta api Argo Wilis yang sudah menggunakan kereta stainless steel new generation. Dan di part terakhir ini saya akan lanjut menggunakan kereta api Parahyangan yang juga sudah menggunakan kereta stainless steel new generation. Bagaimana kelanjutan perjalanan saya? Cerita selengkapnya bisa kalian lihat di video berikut. Oke, setelah menempuh kurang lebih 4 jam perjalanan, saya tiba di stasiun Bandung. Karena udah masuk waktu maghrib, kita ke masjid dulu. Untuk kereta Parahyangannya nanti berangkat sekitaran jam 7.20. Kayaknya kursi di ruang tunggu sini baru deh. Buat yang belum daftar face recognition untuk boarding, di sini masih tersedia mesin pencetak tiket. Karena saya udah daftar, makanya langsung aja boarding menggunakan face recognition. Selain Parahyangan, ada juga kereta api Lodaya yang berangkat jam 7 nanti. Seperti biasa, untuk stasiun Bandung ini harus spare waktu lebih banyak karena buat ke peron harus melewati skybridge kayak gini. India kereta api Parahyangan yang akan saya naiki. Untuk jadwal keberangkatan kereta dalam waktu dekat ini tinggal kereta api Parahyangan aja. Karena masih menggunakan rangkaian kereta Argo Wilis yang tadi saya naiki, jadi kemungkinan untuk reviewnya nanti masih menggunakan beberapa footage dari video sebelumnya. Keretanya juga udah menggunakan stiker spesial edisi libur Natal dan Tahun Baru. Kita langsung masuk aja. Kali ini saya memilih seat di kereta 4 dengan bangku 12D. Kita coba rollerblade-nya. Oke, mulus. Sebentar, kok nggak balik nutup? Nah, untuk legroomnya kayak gini, udah ada footstep-nya juga. Tersedia colokan yang nggak boleh digunakan untuk mencharge powerbank. Di setiap ujung kereta juga udah dilengkapi dengan PIDS kayak gini untuk menampilkan informasi seperti stasiun pemberhentian dan jamnya, kecepatan kereta, suhu kabin, ketersediaan toilet, dan blok tempat duduk. Untuk interior kabinnya kayak gini, terdapat beberapa TV yang tidak menyala
Dan untuk pencahayaannya kalau malam seperti ini. Api Parahyangan akan diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju stasiun akhir. Oke, pukul 7.23 kereta api Parahyangannya diberangkatkan dari stasiun Bandung. Karena ini perjalanan malam, udah pasti nggak akan kelihatan pemandangan di luar. Di stasiun Bandung ini juga ada beberapa titik pekerjaan, entah untuk tangga Skybridge atau untuk apa. Saat ini saya udah ada di kereta makan, dan tadi udah memesan makanan pop mie dan segelas teh jahe. Untuk kereta makannya sama seperti kereta makan New Generation pada umumnya. Atau ramai penumpang yang makan di kereta restorasi ini. Karena jelang libur Natal dan Tahun Baru, kereta makannya udah dihias dengan ornamen-ornamen khas Natal. Di setiap ujung kereta makannya juga udah dilengkapi dengan passenger information display kayak gini. Berhenti di stasiun Cimahi, penumpang yang naik dari sini cuma beberapa aja. Karena nggak banyak yang naik, cukup berhenti 1 menit aja. Kereta api Parahyangannya diberangkatkan kembali. Biar suhunya cepat turun, saya buka penutup gelasnya. Kereta api Parahyangan ini nggak berhenti di stasiun Padalarang. Sekarang di setiap meja makannya ada stiker himbauan seperti ini. Posisi kereta saat ini mendekati stasiun Cilame. Saya ngerasa makin lama keretanya makin berasa shaky ya, guncangannya makin berasa. Ini karena jalurnya atau suspensi keretanya yang terlalu soft, jadi berasa banget guncangannya. Untuk kecepatan keretanya hanya bisa dipacu sekitar 50 km per jam di jalur pegunungan kayak gini. Posisi kereta saat ini sudah mendekati stasiun Sasak Saat. Yang kalau dari arah Bandung posisinya sebelum terowongan Sasak Saat. Saatnya balik ke kursi saya. Asli ini buat jalan susah banget karena keretanya goyang-goyang. Ya, ya, makasih ya.
sudah sampai kereta 4 nggak begitu berasa lagi goyangannya. Beda banget kabin kereta penumpangnya, berasa lebih stabil dan nggak goyang. Untuk pencahayaannya belum masuk mode malam ya. Posisi kereta saat ini sebelum masuk stasiun Cikadongdong. Di website 168 Railways cuma kereta kita aja yang terpantau. Dari arah Purwakarta ada komuter lain Garut dan ada kereta api Parahyangan yang dari arah Jakarta. Jam 9:10 masuk stasiun Purwakarta. Di sebelah ada komuter lain Garut. Kayaknya ini komuter lain Garut yang buat besok pagi deh. Update proses pemasangan kanopi di stasiun Purwakarta. Untuk rangka-rangkanya kayaknya udah hampir kepasang semua deh. Sebelum meninggalkan rangkaian kereta akan periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau yang tertukar. Berhenti di Purwakarta 3 menit aja. Jelang stasiun Cikampek, kereta api Parahyangan gak berhenti di sini, alias melintas langsung. Sebelum turun, saya sampaikan review singkat saya selama naik kereta api Parahyangan ini. Pertama, untuk kabin kereta eksekutif stainless steel new generation ini, menurut saya sudah lebih baik dibandingkan dengan kereta eksekutif sebelum-sebelumnya. Baik dari segi kekedapan, kenyamanan, dan guncangannya yang berasa minim. Pencahayaan lampunya di setel normal, dan untuk suhu kabinnya juga pas, nggak dingin banget dan nggak panas banget. Sama seperti kereta new generation lainnya, di setiap ujungnya juga sudah terdapat passenger information display yang berguna menampilkan informasi seperti stasiun pemberhentian, kecepatan kereta, suhu kabin, ketersediaan toilet, dan blok kursi penumpang. Untuk kursinya sama seperti kursi kelas eksekutif new generation lainnya, dengan penambahan tonjolan di area kepala, yang belum tentu cocok di kontur badan masing-masing orang. Tapi kalau saya sendiri pas sih. Lalu derajat kemiringan sandarannya juga udah bisa diatur dengan tombol yang ada di bawah handrest. Dan terdapat meja lipat yang cukup kokoh menopang berat hingga 3 kg. Lalu tersedia juga footstep atau pijakan kaki dan colokan listrik. Untuk nomor dan blok kursinya juga bisa dilihat di bawah rak barang. Di setiap kacanya juga udah dilengkapi dengan roller blind seperti ini, dan terdapat gantungan barang di sebelahnya. Untuk toiletnya sama dengan kereta new generation lainnya, desainnya sudah lebih modern. Dilengkapi dengan cermin, wastafel, foot washer, tempat sampah, tisu, kloset, jet shower, dan ada handle untuk keamanan. Untuk toilet wanitanya dibedakan dengan warna pink. Fasilitas di dalamnya pun sama. Banyak ketambahan fitur baby care desk untuk yang membawa anak bayi. Fasilitas ruang sholatnya ada di kereta makan yang dilengkapi dengan cermin dan rak penyimpanan alat sholat. Untuk kereta makannya juga sudah dilengkapi dengan PIDS. Desain interior, meja, dan kursinya juga sama seperti dengan kereta new generation lainnya. Hanya saja kereta makannya yang ini berasa banget guncangannya.
Untuk menggambarkan gimana kuat guncangannya bisa dilihat dari air teh yang ada di gelas ini. Yang bikin berasa kurang nyaman apalagi pas tadi makan. Kekuatan guncangannya juga bisa dilihat dari ornamen-ornamen khas Natal yang tergantung di kereta makan ini. Untuk perjalanan kereta Parahyangan dari Bandung ke Jakarta ini dibanderol dengan harga Rp175.000 di waktu normal. Tapi karena saya beli pas ada diskon di tanggal 12 Desember kemarin, saya hanya perlu membayar sekitar Rp140.000 saja. Untuk di harga segitu lumayan oke ya, di kelas eksekutif dan menggunakan kereta New Generation. Tapi karena ini kereta malam, jadi agak kurang berasa. Karena jalur selepas Bandung hingga Purwakarta itu bagus banget, jadi kayak sayang aja lewat sini tapi nggak lihat pemandangannya. Oh ya, satu lagi, kalau kalian pengen naik kereta Parahyangan yang New Generation ini, belum ada di semua kereta Parahyangan ya. Hingga saat video ini dibuat, hanya beberapa nomor kereta saja yang sudah menggunakan kereta New Generation ini. Detailnya bisa kalian lihat di tabel berikut. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Bekasi Station. If you end your trip at Bekasi Station, please prepare yourself and check your belongings. Kali ini saya turun di Bekasi lagi, karena nanti kalau full trip sampai Gambir agak ribet nyambung komuter lainnya. Untuk penumpang yang turun di sini juga banyak ternyata. Kereta api Parahyangannya lanjut lagi, nanti bakal berhenti di Jatinegara, terus berhenti di tujuan akhir stasiun Gambir. Karena kereta Parahyangan ini menggunakan rangkaian kereta Argo Wilis, makanya membawa kereta panoramik, tapi tiketnya nggak dijual. Di jalur 3 sudah tersedia kereta api Gumarang, yang juga siap diberangkatkan menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi.
Oh ya, jam segini stasiun Bekasi masih terlihat banyak penumpang kereta api jarak jauh. Setelah Bumarang ada beberapa pemberangkatan kereta api jarak jauh seperti Singasari, Gunung Jati, Mataram, dan lain-lain. Ya, kemungkinan masih ada di area ruang tunggu. Silakan turun ke peron 3. Oke, demikian maraton naik kereta kelas eksekutif yang saya mulai dari stasiun Pasar Senen menuju Kroya, lalu lanjut dari Kroya menuju Bandung, dan terakhir dari Bandung ke Bekasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video perjalanan saya selanjutnya.